Nggak ada orang sosok seperti Dr. Taufikul Azhar yang Bapak Ibu kalau tahu, beliau itu bahkan terakhir sebelum beliau wafat ini Bapak Ibu, apa yang sedang beliau kaji, beliau diskusikan secara fikihnya, bagaimana kalau COVID ini disembuhkan dengan terapi ruqyah. Itu ketika beliau sekarat itu, sebelum beliau dirawat di rumah sakit Yarsi itu yang sedang beliau kaji, gimana kalau COVID ini disembuhkan dengan terapi ruqyah. Itu betapa beliau itu betul-betul memikirkan bagaimana agar umat ini tidak lagi pro kontra, Pak. Kita kan sekarang ini masih gini, Pak ya, pro kontra ya, Pak ya. Lihat aduh COVID itu enggak aduh itu ya. Bapak Ibu takut COVID enggak? Takut enggak Bapak Ibu? Kalau beberapa masjid saya tanya, takut Bapak Ibu COVID? Enggak. Terbukti enggak ada yang pakai masker ya. Kita sekarang masih gitu Bapak Ibu. Ya janganlah masalah vaksin Bapak Ibu. Masalah COVID ini kita masih pro kontra nih. Ada atau enggak COVID itu? Dibilang ada, ya gimana juga kan? Dibilang enggak ada, guru kami wafat nih. Belum masalah vaksin ya Bapak Ibu ya. Divaksin langsung positif, nggak divaksin PPKM pula kan, nggak boleh kita keluar kota kan, nggak divaksin SIM habis, ngurus SIM pakai vaksin pula. Nah, ini bercampur ini fikih kontemporer ini. Apa tindakan kita yang sebijaksana mungkin apa ya? Termasuk kami ini betul-betul bingung kami ini. Guru kami wafat, ratusan orang, ribuan orang yang betul-betul kehilangan. Wafatnya pun ternyata karena COVID pula kan, dimakamkan dengan tata cara COVID kan, Allahu Akbar gitu. Tapi insya Allah kita berhusnuzan, beliau betul-betul orang baik, beliau alim, beliau pakar usul fikih, beliau orang yang baik, insya Allah beliau syahid, insya Allah di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Bapak Ibu, inilah positifnya kita ini, Masjid Khairul Ummah ini selalu menyempatkan diri. Makanya tadi kita sampaikan bahwa kita masih hidup maghrib ini itu bukan karena nggak ada alasan yang Allah siapkan untuk kita. Mungkin salah satunya untuk ini, kita terus mengaji, terus kita belajar, terus kita mensyukuri nikmat Allah, terus kita mensyukuri kepada Allah bahwa pengurusnya perhatian kepada keilmuan, pengurusnya perhatian kepada pemuda, kepada pemudi, kebangkitan Islam, kebangkitan keilmuan. Intinya kita nggak beragama dengan cita rasa, kita beragama bukan karena nafsu, kita beragama bukan karena iko yo lama kok, ayolah halal lah, iko ndak lama dah makruh je lah, bukan begitu. Ala ilmin, atas dasar ilmu. Inilah mungkin alasan kenapa Allah masih memperpanjang usia kita. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh, kata Rasulullah. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya, semakin baik amalannya. Ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man humul akyas? Wahai Rasulullah, siapa sih orang-orang yang cerdas itu? Ternyata orang yang cerdas itu Bapak Ibu, adik-adik, bukan yang IQ-nya tinggi, bukan yang juara satu terus, bukan yang pintar matematika, bukan. Man humul akyas? Siapa yang cerdas? Kata para sahabat. Nabi menjawab, al akyas humul ladzi, mereka lah orang-orang yang cerdas, adalah orang-orang yang mempersiapkan amalan untuk nanti di akhirat. Al kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, al kayyis, kayyisah nama orang ya, nama anak kita, kalau itu artinya orang yang cerdas, adalah orang-orang yang mempersiapkan amalannya untuk nanti di akhirat. Mereka investasi iya di dunia dalam bentuk amalan, bukan kripto, bukan saham-saham, bukan yang begituan, bukan. Tapi sahamnya amalan. Mereka investasi tapi amalan. Mereka menyiapkan pulsa tapi bentuknya amalan. Tilawah, ketaatan, salat, mengaji, talaqi, belajar. Nah, mungkin inilah Bapak Ibu alasan kenapa Allah masih memanjangkan umur kita. Mungkin ini alasan kenapa Allah ingin kita ini
zikrul maut. Sering-sering yang kematian. Bulan Juli ini adik-adik, bulan Juli ini kita temui maupun di sosmed, sosial media, Facebook, Instagram, apapun itu, pasti ada postingan yang kalimatnya innalillahi. Pasti ada. Jangan pula kita berpikir, dia meninggal pula. Coba kita berpikir ketika baca innalillahi, langsung Allah ingin mengingatkan kita bahwa kita belum tentu lebih baik daripada orang yang wafat ini. Bisa jadi, nah ini pola pikir kita. Kita baca itu kabar duka, pengingat bahwa kita masih banyak dosa. Kita baca itu kabar duka, menegur bahwa kita masih banyak dosa. Makanya nih Allah kasih kita kesempatan di bernafas sampai hari ini, sampai saat ini, detik ini. Moga-moga kita wafat bi husnil khatimah. Makanya kalau Bapak Ibu, nanti kalau imamnya sujud terakhir, rakaat terakhir, jangan hanya baca subhana rabbiyal a'la atau azimi. Fikih lagi nih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jangan hanya baca itu saja. Baca 3 permintaan doa yang wajib. Enggak sunnah, wajib aja lah. Ngapain sunnah ya Pak ya? 3 doa di sujud terakhir. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Yang kedua, Allahumma inni as'aluka taubatan qoblal maut. Yang ketiga apa doanya Pak? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Bahasa Indonesia boleh Ustaz? Boleh Pak? Boleh Pak bahasa Indonesia? Enggak boleh. Karena kita sedang sholat. Komunikasi bahasa kita dengan Allah adalah bahasa Arab. Makanya belajar bahasa Arab Pak Ibu. Minta sama Uswah TV atau pengurus buka les bahasa Arab di sini gratis. Ya Pak mana? Gratis. Minta 3 doa ini wajib. Sujud terakhir nih, sujud nih. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Allahumma inni as'aluka taubatan qoblal maut. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Yang pertama minta husnul khatimah, yang kedua minta taubat sebelum wafat. Man 'asha 'ala syai'in mata 'ala syai'in. Siapa yang terbiasa dengan pola kehidupan, maka dia akan wafat dalam keadaan kebiasaan itu. Yang biasa dangdutan, maka dia akan wafat lagi dangdutan. Yang suka azan, maka dia akan wafat dalam keadaan azan atau dia mengumandangkan azan. Yang betul-betul cinta sholat, cinta sekali dengan sholat, wah kalau enggak sholat ini rasanya, wah sholat itu bukan lagi kewajiban tapi kebutuhan, maka dia wafat dalam keadaan sholat. Siapa yang wafat dalam keadaan sholat? Yang kemarin wafat, Ustadz Abdullah Said Bahar Mus. Siapa beliau ini? Ustadz Abdullah Said Bahar Mus adalah Ustadz yang mengurus keberangkatan setiap mahasiswa dari Indonesia yang lulus di Madinah. Kami termasuk mengantarkan teman Ustaz Aska itu, tangan Ustaz Aska alumni Madinah, kami menemani beliau ke yayasannya Ustadz Bahar Mus. Beliau yang mengurus seluruh mahasiswa yang ke Madinah. Bayangkan Bapak Ibu, beliau wafat juga itu karena Covid. Wafat beliau. Banyak orang-orang soleh yang mungkin tidak kita kenal di bumi ini, tapi sangat terkenal di langit. Yang amalannya kita nggak tahu siapa itu Ustaz. Ternyata beratus-ratus orang yang kuliah ke Madinah rekomendasi dari beliau. Minta itu taubat sebelum wafat. Orang yang beliau setelah sholat langsung Allah panggil. Betul-betul setelah sholat. Dalam keadaan sakit itu, sekarat itu beliau sholat sunnah. Setelah sholat, assalamualaikum, Allah panggil. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Man 'asha 'ala syai' mata 'ala syai'. Maka ubah kebiasaan hidup kita, ubah dari yang buruk sayyi menjadi yang baik, khair.
Kalau ada kebiasaan kita yang mudah sekali melampiaskan kata-kata, melepaskan kata-kata buruk, ubah dengan kata-kata yang baik. Almar'u ma'aman ahabbah. Kita akan dikumpulkan dengan orang kita cintai nanti di akhirat. Maka ubah profil siapa yang kita cintai. Cintai Rasulullah, cintai para sahabat, cintai para ulama. Kita akan dikumpulkan dengan orang yang kita cintai. Kalau kita cintai siapa? Siapa yang kita cintai di dunia ini? Siapa? Ya, siapa? Amanda ya. Amanda Manopo, siapa lagi itu? Andin ya Bu ya. Ikatan Cinta, Ikatan Surga, apa lagi nama judul filmnya? Ya kita akan dikumpulkan nanti di sana dengan mereka. Ustaz tahu pula, ya Ustaz harus tahu keadaan masyarakat. Gimana kita mau mengambil hukum? Apa ya? Kita netapin sebuah hukum nih, tapi kita nggak tahu keadaan masyarakat, ya bahaya. Almar'u ma'aman ahabbah. Kita akan dikumpulkan dengan orang kita cintai. Maka semoga yang wafat karena COVID, mereka semua bersabar, mereka semua mengharapkan pahala, dan mereka semua redha dengan ketetapan Allah. Maka insya Allah mereka syahid. Orang-orang yang syahid bisa memberikan syafaat kepada keluarganya lebih kurang 60 orang. Memberikan syafaat 60 atau 70 orang. Maka Bapak Ibu sholihin sholihat, hafizakumullah, kami jujur pribadi kami masih sangat-sangat sedih sekali. Maka tadi pun kita Jumat, harusnya sekarang masih hari raya Pak ya, atau udah habis Pak? Masih tasyrik? Habis? Asar habisnya. Hari raya itu kan sunnahnya kita bahagia, happy, nggak ada sedih-sedih. Wa min sunnati fi idain, sunnah Id itu idharus sururi was sa'adah, menunjukkan kebahagiaan, happy, nggak boleh sedih-sedih. Tasyrik yaumul akli wasyarab. Idul Adha ini harinya makan sama minum. Nggak boleh puasa kita, makan. Tapi bagaimana kita mau bahagia? Guru kita, ustadz kita, ulama kita, murabbi kita wafat di pinggir Allah Subhanahu wa taala. Gimana kita mau bahagia, Pak? Guru kita, ulama kita. Tambah pula kita bahas hadisnya. Min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat, diangkat para ulama, dipanggil para ulama, diangkat ilmu dengan diangkatnya para ulama, wafatnya para ulama. Tambah sedih kita. Maka Bapak Ibu, di bulan Zulhijjah ini masih bulan yang haram, bulan yang mulia, dilipat gandakan pahala amalan-amalan ketaatan. Mari sama-sama kita memperbanyak zikrul maut, memperbanyak mengingat kematian, berlindung kepada Allah, dan kita berdoa, ya Rahman ya Rahim, Allahumma rfa', ya Allah angkatlah anna al-bala wal waba wal zalazil wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, angkatlah wabah ini, bala ini, musibah ini dari negeri kami, daerah kami, keluarga kami, dan seluruh musibah, gempa, fitnah, apa yang tampak maupun tidak tampak. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, semoga kajian ini ada hikmah yang bisa kita ambil, dan saling mengingatkan terutama untuk kami pribadi bahwa sesungguhnya ajal Allah itu pasti, ajal itu sebuah kepastian dan lebih dekat kepada kita daripada sendal yang kita pakai. Semoga kita Allah tutup usia dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.